teman-teman di sini boleh nanya ya kalau tiba-tiba ada yang Iya, boleh, apa boleh. tiba-tiba nyelip di kepala dari penjelasan Ustadz yang kayaknya ini perlu pendalaman lagi nih. Monggo silakan nanti ditanyakan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini beberapa buku yang ada di sini yang kemudian sebelumnya kita sudah bahas secara singkat Ustadz ya. Iya, iya. Nah, salah satunya juga mungkin ini logical fallacy ya. Tapi sebenarnya buku yang terkait Seputar dengan ini ketuhanan. adalah mengenai ketuhanan. Seputar ketuhanan itu saya bawa pulang. Nggak ada di sini. Iya. Jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya bisa dicari ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi. Kalau memang semua ada yang menciptakan, Iya. yang nyiptain Allah siapa? Baik. Saya akan jawab dengan beberapa poin sebagai berikut. Satu, saya ingin mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang, termasuk dari kalangan orang beragama itu sendiri, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan. Itu salah. Jadi tidak ada teolog muslim terdidik yang mendalami hazanah teologi Islam dengan sangat baik yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan. Salah. Yang benar adalah segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Jadi saya nggak mengatakan segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Yang kita katakan adalah segala sesuatu yang terbukti ada dari ketiadaan atau segala akibat itu butuh kepada sebab. Jadi para filsuf muslim, para teolog muslim nggak ada yang mengatakan bahwa kalau sesuatu itu ada berarti ada sebabnya. Bukan begitu redaksi yang benar. Kalau sesuatu itu terbukti ada setelah sebelumnya tiada, maka dia ada yang mengadakan. Itu yang benar. Atau redaksi lainnya, setiap akibat itu butuh kepada sebab. Every effect must have a cause. Likulli musabbab labudallahu min sabab. Itu redaksi Arabnya. Ya. Segala akibat. Perhatikan Mas. Segala akibat butuh kepada sebab. Pertanyaan saya sekarang, Tuhan akibat apa bukan? Bukan. Ya, bukan dong. Justru kita klaim Tuhan itu sebagai first cause, sebagai sebab utama. Kalau dia sebab, berarti nggak sah Anda mengatakan siapa sebab dibalik sebab ini. Orangnya bukan akibat kok. Iya. Lihat, saya berikan permisalan yang sangat sederhana sekali. Kalau Anda sekarang melihat bangunan ini misalnya tadinya berupa tanah kosong, di sini nggak ada bangunan. Oke? Katakanlah misalnya tahun 2004 Anda melihat ini tanah kosong. Lalu kemudian Anda lewat lagi ke tempat ini, melihat sudah ada bangunan. 3 bulan kemudian lah katakan, ya kan? Anda perlu bukti nggak untuk mengatakan bahwa ini pasti ada yang bangun? Nggak perlu tuh. Itu common sense kan? Coba saya mau nanya, kenapa atau apa yang menjadikan kita yakin bahwa bangunan ini bisa kita katakan ada pembuatnya? Apa yang buat kita yakin bahwa bangunan ini nggak mungkin mengadakan dirinya sendiri dan sudah pasti ada yang buat? Apa? Karena tadinya nggak ada. Bagus. Tadinya dia nggak ada, kemudian ada. Bukan karena dia ada, tapi karena dia itu ada sebelumnya tidak ada, jadi dia ada di ketiadaan. Tadinya nggak ada, kemudian ada, maka nalar kita itu langsung menyimpulkan, pasti ada yang buat lah bangunan itu, ya kan? Dan Anda perlu bukti nggak untuk mengatakan bahwa setiap akibat butuh kepada sebab? Perlu bukti nggak? Nggak perlu. Nggak perlu dong, itu udah common sense gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan kalau dalam filsafat itu pengetahuan aksiomatik. Pengetahuan yang nggak perlu bukti, Mas. Jadi orang sehat di mana-mana, orang yang logikanya sehat, semuanya akan mengatakan kalau ada sesuatu tadi yang nggak ada, kemudian ada, ya pasti ada sebabnya lah. Apa buktinya? Nggak perlu bukti kali yang begituan mah gitu ya. Itu contoh pengetahuan yang sifatnya aksiomatik, bersifat pasti gitu loh. Nggak perlu dibuktikan.